damai di hati, damai di hati. shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Bersyukur kita oleh karena kasih anugerah Tuhan boleh menjadi bagian kehidupan kita semua. Sehingga di malam hari ini kita boleh ada lagi, berjumpa lagi dalam persekutuan ibadah kolom Jemaat Gemim Sentrum Tatelu Warukapas yang dilaksanakan di rumah kita masing-masing. Atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Sentrum Tatelu Warukapas menyampaikan selamat beribadah kepada jemaat sekalian. Dan ibadah kolom di saat ini akan dilayani yang terkasih Pendeta Ibu Yunike Pangau Tuege, Sarjana Teologi. Jemaat diundang berdiri. Marilah kita memulaikan ibadah ini dengan menyanyi klik 358, Satu Hal Yang Kurindu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah kita memohon pertolongan dan tuntunan Tuhan dalam persekutuan ibadah kolom. Ibadah ini ditahbiskan. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya, dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Mari kita melakukan bersama Agunglah. Silakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam persekutuan ibadah ini, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami sembah, kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Di saat ini, dalam sujud dan sembah, kami beribadah kepadamu. Dalam persekutuan ibadah kolom,
di keluarga kami masing-masing mulai dari kolom 1 sampai kolom 14. Kami terkumpul karena kami memiliki kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan lewat persekutuan yang beribadah ini. Tapi kami pun menyadari akan keberadaan kami sebagai manusia yang tidak luput dari salah dan dosa yang kami lakukan di hadapan-Mu ya Tuhan. Karena itu, di saat ini dengan penuh kerendahan hati, kami datang kepadamu membawa segenap pengakuan kami akan segala salah dan dosa yang kami lakukan kepadamu Tuhan. Ketika kami berlaku tidak adil, ketika kami berlaku tidak setia, bahkan ketika kami lebih mementingkan diri kami sendiri. Karena itu di saat ini Tuhan memohon belas kasih-Mu, sudilah kiranya mengampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, baik itu lewat tutur kata, pikiran maupun perbuatan, sengaja ataupun tidak disengaja. Ketika kami menyakiti hati sesama kami, ketika kami menyakiti hati Tuhan, ampunilah kami dan baharuilah kehidupan kami, agar senantiasa kami layak untuk menikmati hidup dalam karya selamat-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah kami yang datang dalam kerendahan, membawa pengakuan dosa kami, sambil memohon pengampunan dari-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa ini. Amin. Dengarkanlah berita anugerah Allah dalam 2 Petrus pasal 1 ayatnya yang keempat. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Mari kita angkat pujian NKB nomor 128, Ku berserah kepada Allahku. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan berdoa. Tuhan menyertai saudara-saudara dan menyertai saudara juga. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, saat ini kami hendak membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Kiranya tuntunan Tuhan menjadi bagian kami. Roh Kudus Tuhan bekerja atas kami, sehingga ketika firman-Mu kami baca dan renungkan, itu tidak lalu dengan sia-sia, tetapi oleh pertolongan Tuhan, firman-Mu itu menjadi berkat dalam kehidupan kami. Karena itu berfirmanlah ya Tuhan, saat ini kami telah siap untuk menyambut firman-Mu.
Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan membaca bagian firman Tuhan yang oleh warga Gereja Masehi Injili di Minahasa menjadi perenungan kita di sepanjang minggu yang berjalan ini dalam Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai ayatnya yang ke-38. Sekali lagi, dalam Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai ayatnya yang ke-38. Pembacaan firman diberi judul Belas Kasihan Yesus Terhadap Orang Banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikianlah firman Tuhan. Kita sambut dengan melakukan bersama karya terbesar. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, belas kasihan adalah suatu rasa yang dimiliki oleh seseorang manakala ia melihat orang lain menderita, sakit, lemah, tidak berdaya, atau dalam kondisi yang memprihatinkan. Dan rasa belas kasihan itu yang mendorong kita untuk ada keinginan memberi pertolongan, ada kerinduan untuk memberi bantuan, memberi penguatan, atau paling tidak meringankan beban penderitaan pergumulan yang orang itu alami. Dan memang berbicara belas kasihan
itu hanya akan memberi arti manakala diwujudkan lewat tindakan-tindakan yang nyata. Karena kalau cuma sebatas kata, aduh kasihan, orang lihat cuma mau bilang, dapat sayang. Tetapi tidak disertai dengan tindakan-tindakan untuk memberi pertolongan, maka yang ada hanyalah suatu bentuk pembiaran. Apalah arti kata kasihan, dapat sayang, kalau pada akhirnya yang terjadi hanyalah pembiaran. Torangnya ndak bikin apa-apa. Berarti belas kasih itu pun ndak ada arti apa-apa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai ayat 39 di sini menceritakan tentang belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Disebutkan dalam bagian bacaan ini, Yesus berkeliling dari kota, desa. Yesus berjumpa dengan orang banyak dari berbagai macam kalangan. Ia mengajar, ia memberitakan kerajaan sorga, bahkan melakukan banyak hal termasuk melakukan mujizat penyembuhan. Dalam karya pelayanan lewat perjalanan-perjalanan yang dilakukan oleh Yesus ketika ia berjumpa dengan orang banyak, dikatakan lewat bagian bacaan kita, ayat 36, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Apa yang membuat hati Yesus tergerak oleh belas kasihan? Karena ternyata Yesus menjumpai ada orang-orang dalam ketidakberdayaan mereka, lelah, terlantar. Kalau dalam pembacaan ini bahasa Yesus dikatakan mereka diumpamakan seperti domba yang tidak ada gembala. Tergeraklah hati Yesus. Rasa belas kasihan itu Yesus bilang pada murid-murid, tuaian banyak tetapi pekerja sedikit. Sebenarnya ini hendak menunjukkan tentang bagaimana kepedulian Yesus melihat orang banyak yang membutuhkan uluran tangan tetapi terabaikan. So di depan mata, apa yang diharapkan oleh Yesus dilakukan oleh orang-orang pada masa itu, baik pemuka agama, pemimpin masyarakat, ternyata nyanda ada yang tergerak untuk mengubah situasi yang tidak baik menjadi baik. Orang yang lemah dikuatkan, orang yang menderita ditolong. Karena itu, saudara-saudara, ketidakpedulian, pementingan diri sendiri memang nampak terjadi dalam konteks pembacaan bagian bacaan kita saat ini. Sehingga menyadari bahwa tuaian banyak, pekerja sedikit. Yesus bilang pada murid-murid pada ayat 38 bagian bacaan kita, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Ketika Yesus berkata demikian, saudara-saudara, siapakah Tuhan itu? Dan siapakah yang ia kirimkan sebagai pekerja? Tuhan sebagai yang empunya tuaian, ialah Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Siapa yang akan ia kirimkan sebagai pekerja?
itulah gereja. Kitalah yang diutusnya untuk menjadi pekerja. Gereja bukan hanya berbicara soal institusi, tetapi yang paling utama gereja menyangkut kehidupan pribadi lepas pribadi, saya dan juga saudara-saudara. Sebagai gereja yang torang bilang gereja yang hidup, itu torang. Kitalah yang diutus Tuhan untuk menjadi pekerja, mengerjakan setiap tuaian yang ada. Karena itu tentu menjadi penghayatan, menjadi perenungan kita semua, apa sesungguhnya yang harus dilakukan oleh gereja, oleh saya, oleh saudara-saudara. Dalam rangka belas kasihan itu, torang semua pasti pernah berjumpa dengan situasi dan kondisi di mana torang tergerak, torang perasa belas kasih. Tetapi apakah belas kasih itu memang betul-betul torang wujudkan? Ada lagu di Kidung Jemaat, jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, dan seterusnya. Menyampaikan kabar baik bukan hanya melalui khotbah-khotbah. Menyampaikan kabar baik bukan hanya melalui kata-kata manis, kata-kata indah. Tetapi menyampaikan kabar baik yaitu mewartakan tentang Yesus yang kita sembah, yang telah menghadirkan keselamatan, menyatakan yang terbaik dalam hidup kita, dan menggerakkan kita untuk mewujudkan kabar baik itu lewat tindakan-tindakan nyata dalam kehidupan kita. Artinya, torang kalau lihat orang lapar, kalau torang bilang kasiang, apakah dia kenyang? Nyanda. Torang lihat orang lapar, supaya dia kenyang, torang kasih makan. Orang haus, torang kasih minum. Sesederhana mungkin yang dapat torang lakukan, apalagi ketika torang sekarang diperhadapkan dengan ini corona yang cukup panjang waktunya. Banyak anggota jemaatnya torang, saudara-saudara kita, sudah PHK, soalnya ada pekerjaan, soalnya ada penghasilan, ba ojek pun kurang pemasukan toyo, ba sopir angkot kurang badapa toyo. Tetapi bagaimana torang menghidupkan sesama manusia, torang pe moto saling menghidupkan, saling mendukung, sehingga rasa belas kasih itu benar-benar terwujud lewat tindakan nyata. Sehingga apa yang saya katakan tadi, kata kasih yang deng dapat sayang bukan cuma di mulut, tetapi ada satu tindakan nyata yang boleh mendatangkan kelegaan dan menghadirkan damai sejahtera, bukan cuma for orang lain, tetapi juga itu boleh torang rasakan dalam torang pe kehidupan. Coba torang taruh kira, kalau torang dengan sukacita memberi bantuan kepada orang lain, torang akan merasa sangat-sangat bersyukur. Puji Tuhan, aduh, so senang dalia orang lain so terbebas, paling tidak tak kurang dia pe penderitaan oleh karena uluran tangan kasih kita. Nah, karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat, sebagai gereja torang diutus oleh Tuhan menjadi pekerja di ladang Tuhan. Sesederhana apapun yang boleh torang lakukan, mari torang lakukan itu dengan penuh sukacita di dalam Tuhan. Karena kita percaya bahwa dengan demikian kita akan secara bersama mampu melewati segala bentuk kehidupan yang diizinkan oleh Tuhan untuk dijalani.
Kalau Tuhan Yesus bilang, mintalah, artinya jangan pernah kita lelah untuk meminta kepada Tuhan. Tuhan sebagai pemilik hidup, dan torang menggumuli segala sesuatu dalam doa. Karena sebagai gereja, saya, saudara-saudara, torang semua terpanggil untuk dapat mewujudkan belas kasihan Allah bagi dunia ini. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saat ini kita akan secara bersama mengungkapkan pengakuan iman menurut pengakuan iman Gemim. Karena itu diundang kita semua untuk berdiri. Kita mulai. Kami mengaku bahwa Tuhan Allah yang kekal itu esa berdaulat, Bapa pencipta dan pemelihara alam semesta. Tuhan Allah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus, juru selamat yang hidup, rela berkorban, menderita, bahkan mati di kayu salib, dikuburkan, dan pada hari ketiga bangkit mengalahkan dosa dan maut, naik ke sorga, dan akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghadirkan dan menggenapkan kerajaan damai sejahtera. Tuhan Allah hadir dan berkarya melalui Roh Kudus dalam sejarah dunia hingga akhir zaman. Kami mengaku bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah tertulis yang diwahyukan Tuhan Allah sendiri, sumber pemberitaan Injil, pedoman hidup orang percaya. Kami mengaku bahwa Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan untuk membangun kehidupan bersama turun-temurun. Orang percaya terpanggil mengelola dan memelihara alam semesta dengan bertanggung jawab, dengan bekerja keras, dan dengan jujur. Kami mengaku bahwa Gemim adalah persekutuan orang-orang percaya yang dipilih dan diselamatkan oleh Yesus Kristus, Kepala Gereja dan Juru Selamat dunia. Gemim melayankan sakramen baptisan kudus dan perjamuan kudus. Gemim yang dihadirkan Tuhan di tanah Minahasa dan di seluruh dunia adalah arak-arakan orang percaya yang hidup, mati, dan bangkit bersama Kristus, diutus untuk bersekutu, bersaksi dan melayani di tengah keragaman budaya, tradisi, etnis, ras, kepercayaan, dan agama, untuk menghadirkan keselamatan dan tanda-tanda kerajaan Allah yang penuh damai sejahtera bagi orang-orang percaya dan bagi semua orang. Kami mengaku bahwa orang-orang percaya kepada Yesus Kristus yang melakukan kehendak-Nya memperoleh kehidupan kekal hingga Dia datang kembali. Amin. Mari kita menyanyi bersama Kidung Jemaat nomor 38, Telah Kutemukan Dasar Kuat. Jemaat disilakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini marilah dengan rasa syukur kita memberi persembahan kita bagi Tuhan. Sementara kita memberi, kita melakukan NNBT nomor 15, Hai seluruh umat Tuhan.
kita berdoa persembahan. Kita berdoa. Bapa kekal yang berada dalam kerajaan surga, ada ungkapan syukur yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan, buat kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga dalam persekutuan ibadah kolom ini kami boleh ada, sebenarnya kami ada ini semua berkat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh memberikan persembahan. Oleh sebab itu ya Tuhan, Tuhan memberkati persembahan yang sudah kami berikan, baik itu kami berikan lewat kekurangan kami maupun kelebihan kami, tapi kami memberikan itu lewat sukacita iman kami. Tuhan memberkati persembahan agar senantiasa itu boleh terpakai untuk pelayanan yang ada di Jemaat Sentrum Tatelu Warukapas. Terima kasih ya Tuhan, biar senantiasa Tuhan boleh mengajarkan ke kami semua untuk tahu memberikan persembahan, mempersembahkan seantero tubuh dan jiwa kami untuk dipakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Inilah yang menjadi doa persembahan kami. Di dalam nama Tuhan, sumber berkat kehidupan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita akan berdoa syukur. Mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan telah berkenan menuntun kami dalam persekutuan ibadah kolom yang kami laksanakan di rumah kami masing-masing. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah boleh kami baca dan kami renungkan. Kiranya firman-Mu itu Tuhan yang akan menggerakkan kami untuk dapat mewujudkan belas kasihan Allah bagi dunia dimanapun kami pergi dan kami berada. Kami percaya kuasa firman-Mu akan mengubahkan kehidupan kami sehingga kami mampu melakukan yang terbaik untuk Tuhan, sebagaimana Tuhan Yesus telah terlebih dahulu memberi yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di saat ini kami berdoa bagi kami dalam persekutuan ibadah jemaat, baik yang ada di kolom 1 sampai kolom 14. Diberkatilah kehidupan pribadi lepas pribadi kami, keluarga kami masing-masing, dalam segala keberadaan kami. Karena sesungguhnya tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Tentang apa yang kami alami, kami rasakan, kami pikirkan, kami syukuri maupun yang kami gumuli, semua ada dalam kuasa dan kehendak-Mu Tuhan. Karena itu kami memohon, ketika Tuhan mendapati ada di antara kami, anggota jemaat mulai kolom 1 sampai kolom 14, dalam kelemahan, kuatkanlah kami. Ketika ada di antara kami yang sakit, jamalah kami Tuhan, agar ada pemulihan. Ketika pun ada upaya-upaya medis yang dilakukan lewat perawatan, baik di rumah sakit, kiranya Tuhan menolong agar lewat perawatan, makanan, minuman, obat-obatan yang dipakai, tindakan medis yang diterima, ada pemulihan, ada kesembuhan yang boleh teralami sehingga nama-Mu Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Di tengah kelemahan, di tengah ketidakberdayaan, kami mohon pertolongan-Mu ya Tuhan, agar kesembuhan teralami sehingga boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala dalam kami menjalani kehidupan yang adalah pemberian Tuhan. Demikian ketika Engkau mendapati di antara anggota jemaat ada yang bergumul oleh karena perekonomian,
Tuhan, bukakanlah pintu berkat-Mu, tunjukkanlah jalan yang terbaik dalam kami mengupayakan segala sesuatu yang boleh mendatangkan kesejahteraan dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan buat berhasil apa yang kami kerjakan, sehingga boleh menopang kehidupan kami dalam memenuhi kebutuhan hidup di setiap hari. Hanya kepadamu Tuhan kami memohon, hanya kepadamu Tuhan kami meminta, karena kami percaya Engkau Tuhan mengerti dan peduli, bahkan sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Sebagai anggota jemaat, kami pun rindu untuk saling mendoakan satu dengan yang lain. Termasuk kami pun berdoa untuk perangkat pelayanan yang ada di Jemaat Gemim Sentrum Tatelu Warukapas. Para pendeta, penatua Syamas, penatua Bipra, komisi, bahkan semua yang mengambil bagian dalam pelayanan. Kiranya Tuhan memberkati, agar setiap pelayanan yang boleh dilakukan, itu boleh menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Demikian kami juga berdoa bagi pelayanan di aras wilayah, di aras sinode. Kiranya Tuhan menolong, sehingga pelayanan kami ini boleh berjalan kendati pun di tengah pandemi COVID-19 ini. Semua kami lakukan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi pemerintah, mulai dari pusat sampai di daerah, termasuk di desa Warukapas ini. Kiranya Tuhan memberkati hukum tua bersama dengan perangkat-perangkat desa yang ada di dalamnya. Dalam setiap program-program yang sedang sementara mereka laksanakan, kiranya Tuhan memberkati hukum tua dan perangkat-perangkat desa, termasuk masyarakat desa Warukapas. Kiranya kami akan senantiasa menjalani kehidupan yang dilingkupi dengan damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang kami gumuli. Kami bawa dalam nama-Mu Tuhan, termasuk kami memohon kiranya penyebaran virus corona ini akan segera berakhir. Pulihkanlah kehidupan kami, pulihkanlah keadaan kami, pulihkanlah bangsa dan negara kami, agar kehidupan kami boleh berjalan normal. Anak-anak kami boleh menikmati pendidikan dengan baik, tetapi kami juga boleh mengupayakan kehidupan kami. Itu semua karena kemurahan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Seluruh kehidupan kami, hari ini, besok dan seterusnya, hanya kami mau bawa, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Bahkan diberkatilah kami semua yang sudah boleh mengambil bagian dalam persekutuan ibadah, termasuk kami yang boleh melayani di malam ini. Kiranya penyertaan Tuhan akan juga menjadi bagian kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus kekal untuk selama-lamanya. Ini doa syukur permohonan yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menutup rangkaian ibadah kita di saat ini. Jemaat diundang untuk berdiri. Kita melakukan bersama Kidung Jemaat nomor 388, Selamat di Tangan Yesus. Aku bahagia.
Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Demikianlah ibadah kita telah selesai. Jemaat disilakan duduk, marilah kita bersaat teduh. Terpujilah nama Tuhan yang boleh menuntun penyelenggaraan ibadah kolom di saat ini sehingga boleh terselenggara dengan baik. Untuk itu disampaikan terima kasih kepada Pendeta Ibu Yunike Pangautuege STH yang boleh menjadi saluran berkat kita di malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati Ibu Pendeta dalam tugas tanggung jawab pelayanan baik di jemaat bahkan bersama dengan keluarga. Demikian disampaikan terima kasih kepada pelayan khusus Jemaat Kolom 11, Penatua Ibu Vera Kamagi, Syamas Ibu Yuliana Rumagit. Demikian bagi perangkat pelayanan yang mengambil bagian dalam ibadah ini, singers, Saudari Dewi Poluan, Saudari Kristania Dipan. Disampaikan terima kasih kepada pemain musik Bapak Ian Derek, multimedia Saudari Margareta Siwi, sound system Saudara Firman Ngion. Dan disampaikan terima kasih juga kepada Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang sudah boleh mengambil bagian dalam persekutuan beribadah di ibadah kolom di malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.